A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun berada, jamaah semuanya, ayah bunda, bang kakak, adik-adik, teman-teman, anak-anak habis semuanya. Ini malam, alhamdulillah kita berada pada malam ke-22 Ramadan. Insyaallah besok 22 Ramadan kita bisa melaluinya dengan semangat, dengan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Seperti yang kemarin kita sampaikan, hari ini kita akan membahas sedikit tentang keutamaan atau fadilah-fadilah dari iktikaf. Di konten 5 menit PDKT ini, Habibah pengen mengajak teman-teman semua untuk bisa 5 menit mendekatkan diri atau lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya memang bahasan iktikaf ini perlu kita ketahui punya 4 rukun ya, 4 rukun hal yang wajib dipenuhi. Pertama, niat. Kedua, memang harus berdiam diri di masjid. Ketiga itu masjid. 4 itu orang yang beriktikaf sendiri, ada 4. Jadi ada mungkin beberapa orang yang rumahnya itu ada musolahnya dan dia bisa memegang amanah, dia anggap musola di rumah itu masjid, maka dia iktikafnya di rumah. Tapi seafdol-afdolnya itu adalah di masjid, karena masjid tempat orang beribadah, dikelilingi orang-orang yang terus beramal, dikelilingi orang-orang yang satu tujuan, punya tekad yang sama. Jadi agak lebih terkontrol daripada kita di rumah sendirian mungkin. Karena banyak juga yang iktikaf dari kita ini kan mungkin masih ikut-ikutan, nggak apa-apa, itu semua tergantung tingkatan keimanan masing-masing. Apalagi yang baru mencoba, ada yang nanti datang ke masjid cuman pengen ya tidur bareng, makan sahur bareng, tetap main game, tetap main handphone, tetap cerita-cerita, tetap melakukan hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan untuk ibadah tapi dibuat hal-hal yang lain gitu. Nggak apa-apa, yang penting dibuat ke masjid. 2-3 tahun ke depan insyaallah nanti berubah sendiri, amin. Guys, salah satu fadilah atau keutamaan iktikaf ini, kita mendapatkan ketenangan dari hati. Jadi proses mendekatkan diri kepada Allah itu dilakukan malam hari, senyap, terutama di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Apalagi Rasulullah bilang kalau siapa yang beriktikaf di 10 malam Ramadan seperti beriktikaf bersama Rasulullah. Insyaallah ya, insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan makom itu. Kemudian udah sahur guys. Di dalam iktikaf tuh kan ada baca Quran, ada tadabbur Quran, ada membaca-baca mutolaah, baca-baca kitab, belajar ilmu, ada berzikir, bertafakur, sholat. Kalau memang sudah nyampai kepada levelnya, maka sebenarnya ini yang dilakukan. Tapi kalau untuk pemula mungkin ya bisalah diselingi dengan tidur, apalagi main handphone gitu. Ada beberapa pendapat yang mengatakan kalau melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar ibadah dia batal. Tapi ada juga yang membolehkan karena asbab, tidak sampai melalaikan, hanya sekedar ya mungkin memeriksa notifikasi handphone gitu kan. Karena memang dominannya manusia ini gampang bosan untuk beribadah. Jadi ya lakukan saja apa yang bisa dilakukan, namun untuk sebagai media atau perantara, jangan terus diistiqomahkan dalam yang seperti itu. Jadi setiap tahun kita harus punya perubahan, harus punya setup yang jelas terhadap kehidupan kita dalam beribadah, dalam menggapai ridho Allah. Jadi di antara fadilah atau keistimewaan iktikaf adalah yang tadi telah disebutkan,
Dan yang paling penting, insya Allah kita akan mendapat derajat kemuliaan dari malam Lailatul Qadar. Malam ini siapa yang bisa mendapatkannya akan memiliki derajat kebaikan, kemuliaan dari ibadah di hidupnya lebih kurangnya seperti dia beribadah selama 83 tahun atau 1000 bulan. Insya Allah kita tetap istiqomah dalam 10 malam terakhir menghabiskan waktu-waktu kita untuk PDKT sama Allah. Ya, semangat. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.